Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai beliau lahir sampai kemudian meninggal. Di mana pada kesempatan pekan lalu kita sudah menyampaikan berkaitan dengan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam. Perjalanan pertama, perjalanan jarak jauh. Ya, yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam bersama Abu Thalib dan para pembesar Quraisy yang saat itu usia beliau adalah 12 tahun. Ya, ini perjalanan yang sangat panjang karena Syam ini mencakup 4 wilayah. Ada Lebanon, Suriah, Palestina, ya sekitar itu, daerah-daerah itu jemaah sekalian. Ini perjalanan yang sangat panjang. Dan kenapa Abu Thalib membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Syam? Karena pertama beliau tidak ingin Rasulullah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Beliau khawatir ya terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau justru tidak membawa anak-anaknya. Justru yang dibawa adalah ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu itu pun dengan beberapa pertimbangan. Kenapa Abu Thalib membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di antara anak-anak Abu Thalib yang lebih siap, ya lebih dewasa, ya lebih mandiri di dalam suatu pekerjaan, hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jemaah sekalian, di usia itu adalah merupakan ya usia pertama kali Rasulullah belajar berniaga bersama Abu Thalib ya dalam perjalanan yang sangat panjang dengan tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Ya walaupun pada akhirnya ketika tiba di Syam ya justru tidak lama kemudian Abu Thalib dan rombongan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah. Kenapa? Karena ada informasi, ada berita yang sampai kepada mereka dari seorang pendeta Buhairah yang mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah merupakan calon seorang nabi. Maka dikhawatirkan ketika dia melanjutkan perjalanan sampai Romawi, dikhawatirkan orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Nah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ya kenapa pendeta Buhairah mereka mengetahui bahwasanya Muhammad adalah merupakan calon seorang nabi. Ya, tentu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah merupakan calon seorang nabi adalah terdapat di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang mereka baca. Baik dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasara, di mana mereka sangat mengetahui akan datangnya seorang nabi terakhir untuk menyempurnakan ya agama mereka.
Yang kedua, ya, alasannya selain mereka tahu di dalam kitab-kitab mereka akan lahirnya seorang nabi terakhir, yang kedua bukan hanya itu, secara fisik pun mereka tahu. Ya, secara fisik seorang nabi yang akan datang, ya, di dalam kitab Taurat dan Injilnya itu sangat dijelaskan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari fisiknya. Baik di masa kecilnya sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, makanya ketika Buhairah mengatakan siapa, ya, orang tua dari anak ini, Abu Thalib mengatakan saya. Kata pendeta Buhairah, sepertinya kamu bukan. Ya, dan Abu Thalib mengatakan itu adalah anaknya karena dia adalah merupakan anak dari saudaranya. Ya. Kemudian Abu Thalib mengatakan, dari mana Anda tahu? Tidak mungkin seseorang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya masih ada. Ya betul, kata Abu Thalib, memang orang tuanya, ayahnya tiada sebelum dia lahir dan ibunya sudah meninggal di usia masih kecil. Maka kemudian pendeta Buhairah mengatakan, baru perkataanmu benar. Nah, ini menunjukkan bahwa secara fisik pun keberadaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sudah diketahui dalam, ya, kitab-kitab mereka. Walaupun jemaah sekalian, ya, pada generasi berikutnya, ahlul kitab pada generasi berikutnya mereka sebagian besar tidak mendapatkan ciri-ciri itu di dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena sudah terjadi banyak perubahan yang mereka tulis dengan, ya, tangan mereka. Ini pelajaran yang bisa kita ambil pada pelajaran yang lalu. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sedikit perjalanan Nabi SAW pulang, ya, setelah pulang dari Syam ke Mekah. Tentu jamaah sekalian, Abu Thalib membawa perniagaan dari Mekah ke Syam. Kemudian tiba-tiba harus kembali lagi ke Mekah. Ini bukan pekerjaan ringan. Kenapa? Karena perjalanan yang ditempuh dengan perjalanan yang sangat lama, membawa perniagaan, tiba-tiba harus kembali. Ya, tiba-tiba harus kembali. Tetapi, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan lain. Perniagaan yang mereka bawa itu hampir habis selama dalam perjalanan menuju Syam, sehingga ketika pulang dari Syam mereka membawa tangan kosong. Artinya apa? Mereka hanya membawa hasil dari apa yang mereka perniagakan, tetapi mereka tidak bisa membawa barang dari Syam. Kenapa? Karena khawatir tadi, ya, diketahui oleh orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tentang keberadaan, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendeta Buhairah mengatakan mereka akan membunuhnya. Kenapa? Jika mereka tahu bahwa Muhammad, calon seorang nabi itu lahir bukan dari kelompoknya. Nah, ini alasan pendeta Buhairah untuk meminta kepada Abu Thalib dan rombongannya untuk segera pulang. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan, ya, Nabi SAW dari Syam kemudian ke Mekah. Kemudian dalam beberapa tahun perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu sangat tahu tentang kondisi bangsa Arab. Hidup yang keras, sering terjadi pertikaian, perang antar suku, ya, saling membunuh, bahkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan itu biasa terjadi di bangsa Arab. Ya. Karena sering terjadinya bentrokan, sering terjadinya pertikaian di antara mereka, di antara suku-suku yang tersebar, ya, di Jazirah Arab, termasuk suku Quraisy sendiri, jemaah sekalian. Maka kemudian terjadilah yang namanya, ya, Hilful Fudul. Hilful Fudul itu adalah perjanjian Hilful Fudul. Ya, Hilful Fudul itu kata para ulama kita menjelaskan, ya, adalah merupakan nota kesepakatan, ya, para pemuka Mekah, ya, baik yang tua ataupun yang muda, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu,
untuk menjaga ketertiban kemudian keadilan dalam suatu hukum, ya, dan perdagangan, supaya aman juga dalam perdagangan mereka. Jadi jemaah sekalian, di usia 15 tahun, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan suatu peristiwa tentang Hilful Fudul, yaitu sebuah persekutuan para pemuka Mekah, ya, termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nota kesepakatan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak, ya, antara suku-suku yang ada, sehingga terjaganya ketertiban, keamanan, dan termasuk, ya, perniagaan, ya, termasuk perniagaan, yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama kita dengan, ya, persekutuan para pemuka Mekah, Hilful Fudul. Tentu jemaah sekalian, apa yang melatar belakangi Hilful Fudul itu? Nah, ini yang kemudian dialami oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi yang melatar belakangi Hilful Fudul itu, ya, dalam beberapa riwayat jemaah sekalian disebabkan karena ada dua hal. Ya, disebabkan karena ada dua hal. Pertama, terjadinya perang Fijar. Fijar. Walaupun dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Fijar itu usia beliau ada yang mengatakan 15 tahun. Ya, dalam beberapa kitab-kitab yang lain mengatakan 20 tahun, bahkan ada yang mengatakan di usia 10 tahun. Artinya, perang Fijar itu sudah berlangsung cukup lama. Bahkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, dalam 4 tahun terakhir sebelum Hilful Fudul, jadi kalau 15 tahun, ya, Rasulullah SAW mengalami Hilful Fudul, ya, dan kemudian disebabkan karena ada nota kesepakatan, ya, untuk tidak terjadi, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Jazirah Arab, maka tentu peperangan ini dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari mulai usia 10 tahun. Walaupun puncaknya itu 1 tahun menjelang Hilful Fudul. Kenapa? Karena Rasulullah mengalami ikut serta dalam peperangan yang saat itu Rasulullah hanya bertugas mengumpulkan anak panah dan memberikannya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Itu yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, jemaah sekalian, apa yang melatar belakangi tentang Hilful Fudul? Ya, Hilful Fudul itu lebih kepada kesepakatan menjaga Jazirah Arab aman, ya, aman, tertib. Kemudian orang-orang yang berniaga pun, ya, diberikan kelancaran. Dalam beberapa riwayat jemaah sekalian dikatakan bahwa walaupun ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama, terjadinya perang Fijar ini kan memang banyak sebab. Ya. Pertama memang, ya, suku-suku yang ada di Jazirah Arab itu sering terjadi pertikaian. Ya, bahkan Rasulullah pernah mengatakan dalam perkataan beliau, kaum As dan kaum Khazraj dulu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Rasul, itu yang namanya peperangan itu setiap hari, setiap saat. Pokoknya kalau ketemu dengan suku Anu pasti terjadi pembunuhan. Sehingga orang-orang dari As, Khazraj itu tidak akan tenang kemanapun mereka melangkah. Ya, ketika kaum As ketemu dengan orang-orang Khazraj, mereka mengatakan, kamu dari mana? Ya, maka ketika mereka mengatakan asal usulnya, pasti mereka akan dibunuh. Ini kebiasaan, ya, bangsa Arab dulu di zaman jahiliyah. Ya. Jadi di samping mereka karena ada rasa dendam di antara mereka, persaingan di antara mereka, maka mereka terjadi bentrokan di antar suku. Jadi yang namanya bentrokan antar suku, antar gang itu bukan hanya sekarang, gitu kan. Dulu juga ya sama, gitu kan. Kemudiannya mas kalian,
Ya, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa terjadinya perang Fijar itu salah satunya adalah diperkirakan karena adanya persaingan ya untuk menguasai rute perdagangan. Ya, di Najd. Najd itu jamaah sekalian adalah antara Mekah dan Taif. Ya, antara Mekah dan Taif itu merupakan wilayah ya yang sangat strategis untuk mengadakan suatu perjalanan ataupun rute perdagangan untuk mengambil barang perdagangan itu sangat aman ya, dan kemudian sangat menguntungkan, yang saat itu memang didominasi rute tersebut dikuasai oleh Quraisy sekalian. Tentunya mas kalian ya ada kecemburuan ya, namanya suatu daerah yang subur pasti semua orang berharap menginginkannya. Ya tidak mungkin orang Belanda datang ke Indonesia kalau tidak ada alasan. Tidak mungkin Jepang dulu menjadi Indonesia kalau tidak ada alasan. Padahal kita tidak pernah berbuat apa-apa kepada mereka. Karena ada persaingan itu, ya. Sehingga pihak-pihak yang terlibat ya dalam dalam menguasai rute perjalanan tersebut, akhirnya apa? Terjadi saling bunuh. Ya. Terjadi saling bunuh. Terjadi pertempuran. Ya. Disebut dengan perang Fijar. Perang Fijar ini dalam beberapa riwayat yang dikatakan perang Fijar ini adalah karena mereka, Fijar itu artinya fujur, artinya ada durhaka. Ya, durhaka artinya adalah perang yang melawan kebenaran. Karena mereka melakukan peperangannya, pelanggarannya dilakukan di bulan-bulan suci. Jadi mereka melakukan peperangannya itu di bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ya. Padahal ya sekalian, bangsa Arab secara umum mereka sangat menjaga bulan-bulan itu. Tapi karena faktor ekonomi tadi, faktor persaingan tadi, ya, faktor kecemburuan tadi, sehingga kemudian mereka melupakan sejarah, melupakan bulan itu adalah merupakan bulan yang suci. Ya, sehingga kemudian mereka dalam bulan-bulan suci tersebut beberapa kabilah itu banyak terjadi bentrokan di antara mereka, baik bentrokan kecil ataupun bentrokan besar. Bahkan bentrokan besar sekalian dalam beberapa sejarah dikatakan bahwa terjadi sampai 4 kali dalam 4 tahun terakhir sebelum terjadinya Hilful Fudul. Ya, itu jemaah sekalian yang melibatkan suku-suku yang ada di bawah penguasaan Quraisy, ya, dan suku-suku yang ada di bawah penguasaan Bani Qais Al-Ailan. Jadi ada 2 suku besar, dan suku-suku besar itu memiliki suku-suku kecil. Maka termasuk juga suku Quraisy sama sekalian, ya. Sampai kemudian terjadinya namanya adalah Harbul Barat, yaitu perang Fijar Al-Barat. Adalah peperangan terakhir yang paling dahsyat di antara mereka, sampai-sampai mereka harus menyiapkan panglima perang dalam setiap peperangan mereka. Jadi tidak mungkin terjadi bentrokan peperangan yang besar jika tidak dimulai dari bentrokan kecil. Ya, maka dari bentrokan kecil itu yang sering terjadi karena faktor persaingan, faktor perebutan penguasaan, ya, faktor kecemburuan dan sebagainya, sehingga kemudian terjadinya perang yang sangat besar yang disebut dengan perang Fijar. Ya, itu merupakan puncak, ya, dari peperangan Fijar tersebut. Sebenarnya perang Fijar ini sudah dimulai dari beberapa tahun sebelumnya, di mana mereka melakukannya adalah pada bulan-bulan haram. Kenapa mereka melakukan pada bulan haram? Karena mereka beranggapan bahwa orang-orang yang tetap konsisten menjaga kesucian bulan-bulan itu dalam keadaan diam. Maka jemaah sekalian, kalau kita lihat jemaah sekalian di Palestina sampai hari ini, itu mereka tidak berani melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Ya, mereka tidak berani melakukan penyerangan pada bulan-bulan itu.
Walaupun ada di antara mereka yang justru melakukannya pada bulan-bulan itu. Kenapa? Merasa orang-orang Palestina itu akan diam pada bulan itu. Padahal membela terhadap suatu penyerangan itu hukumnya adalah wajib, asal dia tidak memulai. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu, pada waktu perang tersebut, yang menjadi pimpinan panglima perangnya adalah Harb bin Umayyah, yang mana posisinya berada di tengah-tengah pasukan. Ya, di tengah-tengah pasukan mereka kemudian bertempur, berperang sampai kemudian memasuki wilayah haram. Ya, sampai memasuki wilayah haram itu adalah tanah haramnya. Sampai memasuki tanah haram, sudah berada pada bulan-bulan haram, dan kemudian mereka sampai peperangannya itu sampai berada di tanah haram. Ya, saat malam terjadi, ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, peperangan ini jemaah sekalian saling mengalahkan. Ya, Quraisy dan Bani Kinanah ya berhadapan dengan Hawazin yang awalnya menang kemudian kalah. Yang kemudian berbalik lagi. Selalu begitu, menang kalah. Kenapa? Karena mereka selalu mengatur strategi. Nah, ini alasan yang pertama bahwa kenapa terjadi hilful fudul, nota kesepakatan para pemuka Quraisy untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang melibatkan semua suku-suku yang ada di wilayah Jazirah Arab. Ya. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah karena ada seorang pedagang dari Yaman yang berasal dari kabilah Zaid yang datang ke Mekah untuk berniaga, membawa barang dagangannya. Ya. Lalu kemudian dia didatangi oleh seorang pemuka Quraisy dan kemudian membeli barang darinya. Ya. Tetapi orang yang membeli ini memang di Jazirah Arab ini dikenal dengan kekejamannya, dikenal dengan kejam, jahat, dan zalim kepada siapapun. Ya. Ya, dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi yang merupakan ayah dari sahabat Nabi SAW yang bernama Amr bin Al-As, Hisam bin Al-As. Ya. Di mana jemaah sekalian, ya, dia mendapatkan barangannya yang sudah diletakkan di tempatnya. Jadi orang Yaman ini berniaga ke tanah suci, ke tanah. Mereka saat dimintai untuk membayar apa yang mereka ambil, maka orang Quraisy itu tidak mau bayar. Ya, tidak mau bayar. Ya. Kenapa? Karena merasa dia adalah tokoh Quraisy, merasa mereka datang ke situ. Ya. Akhirnya si pedagang ini berusaha meminta bantuan kepada penduduk, ya, Quraisy, meminta bantuan kepada para pembesar Quraisy. Namun usahanya sia-sia. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang mengambil barangnya. Akhirnya dia pergi ke tengah-tengah Masjidil Haram, ya, bahkan di samping Ka'bah, kemudian dia berteriak sambil bersyair mengatakan, ya ali fihr limaglumi bidawatihi. Ya, dia berada di haram, kemudian berdiri di samping Ka'bah. Tentunya sekarang orang-orang yang teriak di samping Ka'bah itu menunjukkan sesuatu yang sangat urgent. Ya. Mereka mengatakan, yadunnu makkata na'i ad-dari an-nafr. Ya. Wahai keturunan Fihr, tolonglah orang-orang yang perdagangannya dizolimi. Jadi dia curhat, ya, di depan Baitullah dengan suara lantang, dikelilingi orang-orang Quraisy di tengah kota Mekah. Ya. Yadunnu makkata na'i dari anakar. Di tengah kota Mekah aku diambil daganganku, sementara aku jauh dari sana keluargaku. Ya. Wa muharramun al-asalam yakti umratu. Ya, sementara aku, ya, belum melaksanakan ihram, rambut masih kusut, belum menyelesaikan umrahnya. Ya. Dagang belum selesai, sudah diambil, mau melaksanakan umrah pun belum bisa. Kenapa? Karena pakaian-pakaian yang kami bawa mereka ambil. Ya. Ya lirijali wa bainal hajar wal hajar. Wahai para pembesar,
di antara dua batu Hajar Ismail dan Hajar Aswad. Jadi di antara Hajar Ismail dan Hajar Aswad, dia berteriak di situ. Kemudian dia mengatakan, al baitu hadza liman tamut muru'ah. Sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang-orang yang sempurna kehormatannya. Baitullah ini hanya pantas didekati oleh orang-orang yang menjaga kehormatannya. Walaysa lil fajiril mafur wal qadar. Bukan untuk orang-orang yang jahat dan berkhianat. Nah, dia teriak-teriak seperti itu jemaah sekalian di Baitullah. Pendatang gitu kan. Ya, mungkin ya demo sendirian, jadi namanya demo itu sudah ada dari dulu ya, sendirian jemaah sekalian ya. Kenapa? Karena usahanya hilang. Mau ibadah juga kacau gitu kan. Kenapa? Karena pikirannya teringat kepada apa yang mereka bawa. Kenapa? Karena mereka harus pulang dengan membawa perniagaannya ya. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika semua orang berkumpul menyaksikan orang yang berteriak-teriak seperti itu, maka salah satu pemuka Bani Abdul Muthalib pun datang, yang namanya adalah Az-Zubair. Dan kemudian dia datang kepada pedagang tersebut dan mengatakan, ya, aku penuhi panggilan, apa solusimu? Aku datang, apa yang bisa saya bantu? Ya, apa yang saya bisa bantu? Ya, maka kemudian dia mengatakan bahwa semua kezaliman telah menimpa diriku. Kezaliman telah menimpa diriku. Kemudian diceritakan. Lalu pun Zubair ya bergegas datang kepada para pemuka Quraisy, berkumpul bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang Yaman tersebut. Ya, yang saat itu berada di rumah salah satu sahabat kerabat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian mereka berangkat setelah berkumpul musyawarah, kemudian mereka berangkat dan kemudian mengambil barang-barangnya. Kamu kembalikan barangnya atau hari ini kamu tinggalkan kota ini. Tinggalkan dalam hari ini adalah sambil menunjuk menunjuk ke tanah. Kamu kembalikan barang ini dan bayar apa yang sudah kamu ambil. Kalau tidak, kamu tinggalkan tanah ini. Sambil menunjuk bahwa tinggalkan tanah ini maksudnya adalah bukan hanya pergi dari situ, tapi dikubur gitu kan. Kamu akan dibunuh. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu kemudian dikembalikan ya kepada orang Yaman tersebut. Pedagang dari Yaman tersebut dikembalikan kepada pedagang Yaman tersebut, yang pada akhirnya jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya barangnya dikembalikan dan kemudian apa yang sudah diambil dibayar, kemudian orang itu dimaafkan. Ya, orang itu dimaafkan. Sampai-sampai jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengatakan ya, itu merupakan itu sebab-sebab Rasulullah mengatakan itu adalah merupakan sebab di antara terjadi hifdzul fudul. Jadi terjadi hifdzul fudul itu pertama adalah karena banyaknya bentrokan. Terjadi beberapa peperangan kecil yang dialami oleh bangsa Quraisy saat itu dengan suku-suku yang ada. Yang kedua, ya banyak terjadi pengambilan barang-barang milik orang tanpa mau membayar. Salah satunya apa yang terjadi di Mekah saat itu, seorang Yaman yang datang berniat untuk beribadah dengan sambil membawa dagangannya. Kenapa? Karena mereka butuh transport supaya tidak meminta-minta. Tujuannya supaya apa? Ketika mereka kembali, mereka bisa kembali dengan bawa harta yang cukup. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang melatar belakangi kenapa terjadinya hilful fudul, nota kesepakatan. Kemudian Rasul mengatakan bahwa ketika semua orang berkumpul membuat nota kesepakatan ya, untuk tidak saling mengganggu, saling menjaga, baik orang-orang yang ada di orang-orang Quraisy ataupun orang-orang di luar Quraisy saling menjaga. Maka Rasulullah pernah mengatakan setelah beliau menjadi seorang nabi, ya, beliau pernah mengatakan, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an. Aku pernah menyaksikan, melihat dan mendengar hilful fudul dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an.
hilfan ma uhibbu awliya khamrun naim. Dia mengatakan tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Rasul mengatakan, aku sangat senang bisa melihat, menyaksikan nota kesepakatan tersebut, perdamaian tersebut dibandingkan kesenanganku untuk mendapatkan unta merah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, walau ada abihi fil Islam al-ajabtu. Ya, andai saja aku diajak untuk menyepakati perjanjian tersebut, ya, di masa Islam, andaikan di masa Islam ada perjanjian tersebut, maka aku adalah orang yang pertama kali akan datang. Artinya apa ya mas kalian? Itu merupakan nota kesepakatan yang positif. Sama-sama menjaga, merawat keamanan di sekitar. Nah, jamaah sekalian yang maka Allah Subhanahu wa taala, ini yang melatar belakangi terjadinya hilful fudul. Jadi ada dua kasus, ya, ada dua kasus yang terjadi. Pertama adalah pemicunya adalah karena ada peperangan Fijar yang terjadi antara Kinanah yang didukung oleh Quraisy. Ya, Kinanah yang didukung oleh Quraisy, bahkan Kinanah ini yang dipersenjatai oleh Quraisy berhadapan dengan Hawazin, ya, yang kemudian dipersenjatai oleh kelompok yang lain. Maka jemaah sekalian, kalau hari ini, ya, ada sebuah peperangan dan kemudian ada negara lain yang memasok, ya, persenjataan, itu juga terjadi di zaman dulu, ya. Walaupun jemaah sekalian dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan Rasulullah ikut serta dalam peperangan. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan, tetapi dalam buku-buku sirah itu ada. Ya, buku-buku sirah itu ada. Bahkan di dalam kitab yang kita bahas, ya, itu juga disebutkan, ya, bahwasanya Rasulullah ikut serta dalam peperangan tersebut. Ya, walaupun tugas beliau karena masih anak-anak, ya, tugas beliau adalah hanya apa? Mengumpulkan panah-panah yang berjatuhan dari lawannya, ya, kemudian diberikan kembali kepada paman ya Rasulullah SAW ataupun orang-orang yang ada dari Quraisy untuk dikembalikan kepada mereka dan dilemparkan lagi kepada mereka. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, ya, bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam sudah mengalami perjalanan hidup yang sangat panjang dan rumit, jemaah sekalian. Ya, perjalanan panjang dan rumit. Dari sejak kecil, dari sejak lahir. Ya, dari sejak kecil, dari sejak lahir, bahkan menginjak balik, menginjak dewasa pun beliau selalu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan ini sebagai bentuk persiapan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mempersiapkan Rasulullah SAW di dalam menghadapi segala hal-hal yang tidak diinginkan ketika beliau menjadi seorang Rasul. Kenapa? Karena tantangannya yang akan dialami oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih berat dibandingkan apa yang terjadi hari itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir, ya, faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Pertama adalah bahwa pelajaran yang bisa diambil adalah secara umum hati naluri manusia, ya, siapapun termasuk penduduk jahiliyah, secara umum mereka menolak kezaliman. Ya. Jadi sejahat-jahatnya mereka, ya, sejahat-jahatnya mereka mengakui bahwasanya itu adalah salah. Ya, tetapi karena kondisi lingkungan yang seperti itu sehingga kemudian mereka terlibat. Ya, sehingga mereka terlibat, ya. Walaupun jemaah sekalian ada usaha-usaha untuk memperbaiki. Ya, tentu mereka yang diberikan kemampuan, ya, untuk bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, jemaah sekalian, menunjukkan bahwa bangsa Arab jahiliyah dulu, ya, yang namanya kerusakan itu sudah tersebar dalam tatanan kehidupan masyarakat sosial di antara mereka.
Tetapi bukan berarti hilang nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Jadi mas sekalian, bukan berarti bahwa mereka itu jahat, mereka itu kemudian jahiliyah, bukan berarti bahwasanya mereka itu tidak memiliki sama sekali nilai-nilai kebaikan. Ya, walaupun ya mereka secara umum adalah penyembah berhala, ya, melakukan kezaliman, melakukan riba atau perkara-perkara yang lain, sendi-sendi nilai-nilai di masyarakat yang buruk itu mereka lakukan. Walaupun ya ada di antara mereka memiliki sifat-sifat yang baik, ya, memiliki sifat-sifat yang baik. Maka inilah jemaah sekalian yang Nabi kita SAW mengatakan innama bu'itsu li utammima shalihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Imam Ahmad, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mereka. Artinya apa? Sejahat-jahatnya mereka, seburuk-buruknya di zaman jahiliyah ada nilai-nilai baiknya. Di antara nilai baiknya adalah mereka tidak senang dengan kezaliman, mereka tidak senang dengan pertikaian. Ya. Mereka tidak senang kalau ada orang dizalimi. Ya. Mereka tidak senang kalau ada orang yang dizalimi. Ya. Kemudian yang lainnya sekalian, kisah tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kisah tadi memberikan informasi kepada kita bahwa seseorang yang mendapatkan kezaliman wajib mendapatkan pembelaan, walaupun dia adalah beda keyakinan dengan kita. Orang yang tidak melakukan apa-apa tapi dia mendapatkan kezaliman, maka wajib dibela. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Mas sekalian, kata Nabi SAW, tolong orang yang berbuat zalim atau orang yang dizalimi. Orang yang berbuat zalim itu kata Nabi tolong. Maksudnya tolong apa? Ingatkan. Jangan sampai dia terus melakukan hal-hal yang negatif. Au mazluman, atau orang yang dizalimi, pantas orang yang dizalimi ini mendapatkan pertolongan. Ya. Bahkan jemaah sekalian, pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, unsurhu idza kana mazluman. Ya. Ada seseorang yang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Cara menolong orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansur? Maka Nabi mengatakan tahjuzuhu aw tamna'uhu minadz-zulmi. Caranya adalah cegah dan ingatkan agar dia tidak melakukannya. Jadi jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang berbuat zalim itu juga wajib untuk ditolong. Ditolong itu apa? Diingatkan dan dicegah apa yang dilakukannya. Tentu orang yang dizalimi ini lebih pantas mendapatkan pertolongan. Ya, kenapa? Karena mereka dizalimi, dan itu jemaah sekalian, ya, pertolongan itu bukan hanya diberikan kepada mereka yang berkeyakinan sama, ya, tetapi juga boleh bantuan ini, pertolongan ini diberikan kepada mereka yang berkeyakinan berbeda. Kenapa? Karena mereka dizalimi. Karena orang yang dizalimi itu pantas untuk mendapatkan pertolongan. Ini sebagaimana yang terjadi, ya, ketika ada seorang Yaman datang ke Makkah untuk berjualan sekaligus beribadah, ternyata diperlakukan yang tidak baik oleh orang-orang Quraisy. Maka masih ada sebagian di antara orang-orang Quraisy bahwa apa yang dilakukan saudara kita itu salah, harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Yang pertama adalah mengingatkan yang menzaliminya, kemudian baru membantu orang yang dizaliminya. Jamaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hilful fudul, ya. Jadi persekutuan para pemuka Quraisy, ya, kesepakatan antara para pemuka Quraisy untuk tidak lagi melakukan hal-hal kebodohan. Ya, kenapa? Karena ini akan merusak perniagaan mereka. Sebenarnya faktor pendukungnya, faktor yang paling kuatnya adalah karena sebenarnya persaingan ekonomi. Karena orang-orang Quraisy itu memiliki jalur perdagangan yang baik, sehingga kemudian suku-suku yang lain merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Sayangnya jemaah sekalian,
mereka melakukan penyerangan kepada orang-orang Quraisy yang menjaga keutuhan haram itu pada bulan-bulan haram. Ya, sudah macam sekalian mereka sisi perdagangannya lemah. Yang kedua, mereka melakukan penyerangan pada bulan haram karena mereka beranggapan mereka tidak akan melawan. Ya, padahal yang sekalian, sebuah sunatullah ketika ada hal seperti itu, maka dia wajib untuk membela dirinya. Nah, ini berkaitan dengan hilful fudul. Ya. Jadi inilah yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil, bahwasanya beliau pun mengalami kerasnya kehidupan bangsa Arab. Bahkan tidak sedikit di antara sahabat-sahabat itu mengalami ikut serta dalam peperangan. Ya, mungkin dialami oleh orang-orang tua kita. Ya, yang dulu mungkin masih anak-anak, kapaksa harus ikut serta. Kalau tidak, mereka akan mati dengan sia-sia. Ya, di usia Rasulullah yang masih muda, beliau mengalami kerasnya kehidupan. Ya, mungkin kalau kita dulu lahirnya di zaman Belanda, mungkin kita mengalami kerasnya kehidupan dulu. Ya, seperti hari ini. Ya, kalau anak-anak yang lahir hari ini, anak-anak yang lahirnya hari ini tidak mengalami bagaimana kondisi bangsa ini seperti ini. Tapi orang-orang yang sudah berakal, sudah balik, dia mengalami tentang kondisi bangsa ini. Ya, bisa jadi misalnya anak-anak kita sekarang ke depan, apakah akan mengalami apa yang kita alami hari ini, atau dia akan mengalami suatu pengalaman yang lebih baik, atau justru malah sebaliknya, semakin jauh semakin rusak negeri ini. Ya, naudzubillah sekalian. Nah, oleh karena itu, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya semua yang terjadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bentuk persiapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul SAW. Kenapa? Karena ujiannya itu akan jauh lebih berat, pengalamannya akan jauh lebih banyak dan lebih besar ketika beliau setelah menjadi seorang nabi. Tapi bekal-bekal dari masa kecil dan masa remaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penguat beliau menghadapi segala permasalahan kehidupan beliau. Nah, ini jemaah sekalian, sekilas berkaitan dengan hilful fudul. Walaupun di sini ada terjadi perbedaan pendapat jemaah sekalian, perang Fijar dan hilful fudul ini ada yang mengatakan Rasulullah di usia 15 tahun dan Rasulullah di usia 20 tahun. Makanya di dalam buku-buku sejarah setelah pembahasan hilful fudul ini berkait, setelah itu adalah pembahasan tentang perniagaan kembali Nabi. Jadi habis perniagaan ke Syam bersama pamannya, kemudian terjadi peperangan yang terjadi, kemudian setelah peperangan terjadi, kemudian terjadi nota kesepakatan, kemudian kembali lagi kepada asal. Rasulullah SAW berniaga kembali, mengembala kembali sampai menjelang usia pernikahan. Ya, pembahasan kita setelah ini insyaallah itu akan membahas berkaitan dengan perniagaan Rasulullah SAW yang kedua, setelah bersama Abu Thalib ke Syam, dengan membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha, sekaligus bahwasanya apa yang dilakukan Nabi SAW sebelum berniaga, perniagaannya Khadijah sampai akhirnya menikah dengan Khadijah di usia yang sangat muda. Dan zaman sekarang kita ketahui bahwasanya pernikahan Rasulullah itu sama dengan usia pernikahan ayahnya Abdullah. Jadi Abdullah itu menikah di usia 25 tahun, tapi meninggal juga di usia 25 tahun. Jadi begitu awal masuk 25 beliau menikah, beliau mengadakan perjalanan, beliau wafat. Rasulullah SAW hamil dalam keadaan Aminah hamil dalam keadaan 3 bulan. Di usia 25 tahun itu dalam beberapa sejarah Rasulullah pun juga menikah di usia yang sama dengan usia meninggal ayahnya. Wallahu a'lam sekalian. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Hilful fudul. 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 Perang fudul itu kan suatu tindakan yang aniaya, Pak Ustaz. Iya, betul. Dan zaman sekarang itu ada juga yang futul.
Ya, hilful fudul itu jemaah sekalian, itu nota kesepakatan untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk. Ya, sehingga kemudian sama, ya mungkin kita juga pernah, ya ketika banyak bentrokan, kemudian dibuatlah apa? Nota kesepakatan antar suku ini, tidak boleh lagi ini tertulis di hadapan polisi dan sebagainya. Ya. Tapi kembali lagi terjadi pelanggaran, dan itu jemaah sekalian, pelanggaran ini itu sampai terjadi sampai pada tahun 8 Hijriah. Jadi sudah ada kesepakatan, dilanggar lagi, sudah ada kesepakatan, dilanggar lagi. Ya. Itulah manusia itu kan. Itu sampai tahun ke-8 Hijriah. Ya, sampai kenapa terjadi Fatuh Mekah? Ya, kenapa terjadi Fatuh Mekah? Karena sebelumnya ada apa? Pelanggaran terhadap nota kesepakatan perjanjian Hudaybiyah. Ada satu perjanjian yang disepakati tidak boleh saling menyerang, semua suku-suku yang di bawahnya aman. Siapa yang ada di bawah suku Quraisy maka dia tergabung ke dalamnya. Siapa yang ada suku di sini tergabung ke sini. Ya. Siapa yang ikut dengan Quraisy maka suku-suku yang ada di bawah Quraisy di bawah kekuasaan Quraisy. Siapa yang ikut dengan Rasulullah berarti ada di bawah kekuasaan Rasulullah. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mencoba kepada suku Bakr waktu itu menyetop persenjataan. Kalau ada orang-orang muslimin datang ke sini atau suku-suku yang di bawah muslimin, perangi saja. Jangan kasih tahu, jangan ada yang tahu. Tetapi itu akhirnya terbongkar. Jadi jemaah sekalian, pelanggaran-pelanggaran seperti ini itu berulang. Itu berulang. Sebagaimana Allah katakan, siapapun yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang yang menentang Allah, pasti perjanjian itu dilanggar. Ya, pasti perjanjian itu dilanggar. Kenapa? Mereka tidak akan bisa memegang amanah. Ya, tidak bisa memegang amanah. Maka terjadilah, jadi kenapa terjadi hilful fudul? Karena tadi ada pelanggaran, ada nota kesepakatan, ada pelanggaran. Sampai kenapa terjadinya Fatuh Mekah, kemenangan Rasulullah, kembali penaklukan kota Mekah? Sebab terjadinya adalah karena apa? Ada pelanggaran di Madinah. Kan?